Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga tentunya pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi teman-teman di Benadiri episode ke-28. Mungkin episode ini mungkin ya teman-teman bisa menjadi episode terakhirku teman-teman di bulan Juli ini. Insya Allah nanti kalau memang berlanjut, insya Allah aku tetap akan mengisi di bulan Juli ya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya teman-teman ya. Dan mungkin ini bisa jadi yang terakhir juga bagi aku teman-teman. Karena em, insya Allah aku akan mengikuti sesuatu. Jadi kemungkinan besar nggak standby laptop seperti itu. Tapi ingat esensinya mau siapapun yang mengisi penadiri ini teman-teman semua, tentunya kita di sini belajar bareng-bareng ya. Belajar bareng-bareng dan juga eh, menimba ilmu bareng teman-teman semua. Karena sejatinya kalau kita hijrah sendirian tuh berat teman-teman. Maka dari itu kita perlu hijrahnya bareng-bareng kayak gitu. Dan juga tak lupa kita curahkan teman-teman sholawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita akan mulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau suaraku kurang jelas nanti boleh ya eh, di komen ya teman-teman ya. Soalnya ini takutnya nanti aku udah ngomong panjang tapi malah aku yang nge-lag teman-teman. Oke, teman-teman, seperti sesuai tema ya. Kali ini kita akan membahas tentang ketika doa kita itu belum Allah kabulkan teman-teman semua. Nah ini menjadi sebuah renungan ya, baik itu tentang kesabaran, kepercayaan, dan keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya teman-teman semua. Nah kita akan malam ini tentunya akan belajar ya tentang esensi dari sebuah doa. Apakah doa itu semata-mata kalau Allah sayang itu langsung dikabulkan, atau ketika Allah tidak mengkabulkan terlebih dahulu berarti itu tandanya Allah sayang atau enggak gitu teman-teman ya. Nah insya Allah kita akan membahas ini jauh lebih dalam lagi, insya Allah. Bismillah ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman kita luruskan niat tentunya untuk belajar bareng-bareng ya. Dan semoga apa yang disampaikan malam ini tentunya bisa dapat kita aplikasikan ya di kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Oke, teman-teman semua, bagian pertama tentunya ini adalah Allah selalu mendengar doa hambanya. Teman-teman, ketika kita berdoa dan itu belum Allah kabulkan, terkadang banyak dari kita ya teman-teman, seringkali merasa seolah-olah Allah itu diam. Padahal tidak ada satupun keluhan yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun doa yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun keluhan, kesedihan, kesenangan yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, tidak ada juga air mata satupun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Begitupun doa. Tidak ada satupun doa yang terucap dalam sujud kita, maupun itu sujud malam atau sujud apapun itu, yang hilang begitu saja. Kemudian, masalahnya itu bukan karena Allah tidak mendengar, teman. Tapi terkadang kita yang belum memahami bahwasanya bagaimana Allah itu menjawab doa-doa kita. Gitu. Jadi terkadang kita itu hanya tekstual saja ya, bahwasanya ya doa semata-mata harus dikabulkan seperti yang kita inginkan. Tapi padahal Allah mengabulkan itu tidak semuanya atas apa yang kita inginkan, ya enggak? Tapi apa yang baik untuk kita, teman-teman. Kita next ya, bagian kedua. Nah, tidak semua jawaban itu berbentuk iya dari Allah. Kita sering menganggap doa itu yang dikabulkan adalah doa yang terwujud persis seperti yang kita inginkan. Padahal Allah itu tidak hanya maha mendengar, teman-teman, tetapi juga maha mengetahui. Meskipun kita melihat apa yang kita inginkan hari ini, tapi secara Allah memandang, atau POV-nya Allah tentunya, apa yang kita butuhkan untuk masa depan. Jadi kalau kita, POV kita itu dominan ya teman-teman ya. Kita itu melihat berdoa itu apa yang kita inginkan hari ini, atau dalam jangka pendek. Atau mungkin memang ada doa-doa dalam jangka panjang. Tapi dalam POV-nya Allah teman-teman semua, Allah itu melihat apa yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Tentunya apa yang Allah lihat itu adalah semata-mata untuk kita itu kembali pada Allah, teman-teman. Jadi Allah itu memberi kita sebuah nikmat, sebuah ujian,
tentunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu, teman. Oke, jadi nggak semua jawaban doa itu berbentuk iya, ya. Kalaupun hari ini teman-teman berdoa, ya Allah, eh, aku ingin dapat nilai 100, ya Allah, misal ya, ya Allah mudahkan aku mendapatkan nilai 100. Tapi pada akhirnya Allah menjawab doa itu dengan tidak dapat nilai 100, tapi mungkin dapat nilai 90, ya enggak? Dapat nilai 75. Dan itu cara Allah mengabulkan doa kita tidak sama persis dengan apa yang kita doakan. Dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, teman-teman. Oke? Sampai di sini kita bisa paham dulu ya. Kita pelan-pelan, teman ya. Ini aku coba agak pelan-pelan ya, soalnya agak masih ngos-ngosan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bagian ketiga, teman-teman. Teman-teman semua, ini aku coba rangkum ya. Ada 3 cara Allah dalam menjawab doa. Yang pertama, Allah itu menjawab doa hamba-hambanya dengan 3 cara yang penuh hikmah. Bukan sekedar iya ataupun tidak, teman-teman. Tapi ketika Allah mengiyakan, tentunya dikabulkan sesuai yang diminta di waktu yang tepat. Oke? Kemudian kalaupun belum, itu berarti tandanya ditunda, teman. Karena saat ini mungkin hal apa yang kita inginkan itu belum tentu baik dan belum tentu butuh untuk kita saat ini. Dan juga lebih baik, tentunya Allah menggantikan sesuatu yang mungkin Allah alihkan dari doa kita sebelumnya menjadi sesuatu yang berbeda, itu tentunya jauh lebih baik dari apa yang kita minta, teman-teman. Jadi, ada 3 hal, iya, belum, atau akan lebih baik. Bukan berarti Allah menolak, teman-teman, ya enggak? Allah itu tidak pernah menolak sebuah doa, teman-teman. Apalagi doa-doa itu ada doa-doa yang baik, tentunya. Dan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, teman-teman. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allahu a'lam bishawab. Terkadang sesuatu yang kita tidak ketahui, itu justru ada hikmah di baliknya, teman-teman. Hikmah yang Allah siapkan untuk kita jauh lebih baik lagi. Seperti mengganti doa kita ini menjadi sesuatu yang menurut Allah lebih baik. Maka Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta saat ini, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kita perlu banget untuk belajar dari para nabi, teman-teman semua. Jika ada manusia yang paling dicintai Allah, tentunya itu adalah para nabi. Namun lihatlah, bagaimana nabi kita, bagaimana Rasulullah, itu juga harus menunggu, teman-teman. Enggak semata-mata ketika berdoa tiba-tiba Allah kabulkan di detik itu juga, enggak. Malah para nabi kita itu disuruh menunggu, bersabar, ikhtiar, tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Nabi Zakaria alaihissalam, teman-teman. Beliau waktu itu menunggu sangat lama hingga akhirnya Allah karuniakan seorang anak di usia yang sangat tua bagi istrinya, teman-teman. Jadi Nabi Zakaria ini mendapatkan anak itu di usia yang tua, teman-teman. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini salah satu ujiannya dari Allah adalah harus berpisah dengan Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya, teman-teman. Bagaimana rasa kerinduan itu memuncak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian juga sebelum akhirnya Allah pertemukan kembali, teman-teman. Nah, kemudian ada kisah juga dari Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman. Bagaimana hikmahnya, bagaimana sabarnya beliau menghadapi sakit yang berkepanjangan sebelum Allah mengangkat ujian tersebut atau mengangkat sakit tersebut, teman-teman. Nah, jadi para nabi kita tentunya berdoa, menunggu, dan tetap berbaik sangka kepada Allah, teman-teman. Jika para nabi saja harus melalui masa penantian, jangan merasa bahwa menunggu adalah tanda Allah meninggalkan kita, teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, tentunya hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya penuh dengan dosa, teman-teman. Ketika memang kita berdoa sudah sangat panjang lama, namun Allah kabulkan atau Allah mungkin gantikan dengan lebih baik, bukan berarti itu sesuatu hal yang Allah tuh nggak sayang, enggak, teman-teman. Malah itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita itu mendapat yang terbaik bagi diri kita, bagi bagi agama kita, dan juga bagi kehidupan kita selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau suaraku agak pelan, info ya, teman-teman ya. Oke, kita next di bagian kelima. Teman-teman, Allah itu sedang menyiapkan hadiah terbaik. Kalau teman-teman percaya bahwasanya segala sesuatu itu akan Allah gantikan dengan lebih baik, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik pula, teman-teman. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah juga akan berhusnuzon kepada kita. Enggak. Nah, kadang yang perlu berubah
bukan keadaan kita, tetapi diri kita sendiri, teman. Dari diri kita dari dalam. Nah, terkadang penantian itu seringkali itu bukan hukuman, tapi penantian adalah proses persiapan. Jadi ketika Allah uji kita dengan menunggu doa kita itu dikabulkan di waktu yang tepat, maka Allah uji tuh kesabaran kita. Maka kita akan tetap mendekat kepada Allah, atau malah balik menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai dengan kita mencemooh atau malah bersuuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, dari apa yang belum Allah kabulkan pada saat itu. Jangan sampai kita melakukan seperti itu, teman. Kita mengingat bahwasanya segala doa itu tidak pernah Allah abaikan, tapi Allah akan gantikan dengan yang lebih baik ketika kita doa itu tidak terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti contoh, teman-teman, ketika kita meminta pasangan yang baik, mungkin Allah sedang membentuk kita agar menjadi pasangan yang baik terlebih dahulu, ya nggak? Sebelum kita meminta orang lain menjadi lebih baik, pastikan diri kita dulu menjadi orang yang baik tersebut. Kemudian ketika kita meminta amanah yang besar, atau ketika kita sedang mengincar sebuah jabatan, atau ketika kita sedang mengincar sebuah amanah yang memang tanggung jawabnya besar, ya, mungkin Allah sedang memperbesar kapasitas diri kita untuk menerimanya ketika memang tidak Allah berikan pada saat itu. Kemudian ketika kita meminta kesuksesan, ya Allah, berkailah rezekiku, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses. Nah, mungkin ketika memang doa itu belum Allah kabulkan atau masih Allah tahan, teman-teman, mungkin Allah sedang mengajarkan kerendahan hati agar kita itu nggak hancur ketika kesuksesan itu datang. Terkadang, teman-teman, sesuatu hal yang besar, amat besar, contoh, misal kita minta sebuah kesuksesan waktu itu. Nah, setelah Allah berikan, ada dua hal, teman-teman. Apakah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, atau malah menjadi riya, sombong, atau bahkan sampai dengan kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah beri nikmat itu, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang itu belum diberikan amanah atau belum dikabulkan sesuatu hal yang besar yang dia inginkan, maka pentingnya untuk kita memahami bahwasanya Allah itu sedang mempersiapkan diri kita untuk layak mendapatkan apa yang kita minta. Seperti itu. Next. Oke. Kemudian, teman-teman, Allah menunda belum tentu ditolak. Ingat ya, Allah tunda doa kita belum tentu Allah tolak tandanya. Semisalnya kita sering berandai-andai, untung dulu tidak jadi, untung dulu tidak diterima di tempat itu, untung dulu tidak menikah dengan orang itu. Nah, banyak hal yang dahulu tuh kita tangisin, ternyata kemudian kita syukuri karena tidak terjadi. Karena manusia hanya melihat sebagian cerita, sedangkan Allah itu melihat keseluruhan cerita. Pastikan, teman-teman, ketika teman-teman, contoh, misal kita ingin sebuah pekerjaan, mungkin kita mengincar sebuah pekerjaan di sebuah kantor, ya, anggaplah kantor A, dan memang itu kantor yang kita idam-idamkan. Namun Allah jaga kita dengan tidak meluluskan kita di kantor tersebut. Kemudian singkat ceritanya, beberapa tahun kemudian kantor itu misalnya pilot, atau kantor itu tiba-tiba bodong segala macam. Nah, terkadang kita berpikir bahwasanya Allah, alhamdulillah aku nggak jadi di situ. Coba kalau kita diterima waktu itu, antara dua hal, kita akan menganggap itu ujian bahwa Allah sayang kepada kita, atau malah kita jadi rungkat kemudian menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu, ya enggak? Karena merasa tidak diberikan di tempat yang baik dan segala macam seperti itu. Padahal tentunya Allah itu memilihkan kita sesuatu itu yang baik, bukan untuk diri kita sendiri, tapi keseluruhan dari kita, teman. Maka dari itu, ketika Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maka perlu banget untuk kita berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya mungkin ada sesuatu hikmah di balik ini, ya. Mungkin kantor ini adalah kantor yang suportif. Mungkin juga kantor ini adalah kantor yang membuat kita berkembang, membuat kita jadi lebih baik, atau membuat kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun pasangan dan semuanya. Apa yang hari ini terasa sebagai penolakan, teman-teman? Ketika teman-teman merasa sesuatu itu ditolak, ya, bisa jadi beberapa tahun lagi justru kita pahami sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, penjagaan Allah, kasih sayang Allah pada kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam sebuah lubang yang tentunya Allah mengetahui bahwasanya ketika kita jatuh di lubang itu, kita akan futurnya lama banget, teman-teman. Seperti itu. Next, ya. Di bagian ketujuh,
Ada kabar baik untuk doa yang belum terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah pernah mengatakan dan pernah berjanji di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa." Maksud Allah di sini, ketika kita mempertanyakan di mana keberadaan Allah, di mana Allah seperti itu, maka Allah bilang, aku itu dekat loh dengan kalian. Tinggal kaliannya aja nih, mau nggak meminta kepadaku? Mau nggak datang kepadaku? Mau nggak beribadah kepadaku? Gitu teman-teman. Nah ketika kita berdoa kepada Allah tentunya Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146 Allah telah bilang seperti itu. Makanya tidak ada satupun doa yang Allah tolak. Tidak ada satupun doa baik yang Allah tolak, teman-teman. Seperti itu. Adanya Allah tunda atau Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW ya. Kalau Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak tergesa-gesa dalam berkata, aku telah berdoa tetapi belum juga dikabul. Di sini namanya ada ujian sabar, teman-teman. Maka Allah itu menyukai orang yang tidak tergesa-gesa, nggak berdoa. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, belum Allah kabulkan, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan? Engkau jahat. Jangan terlalu tergesa-gesa. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwasanya doa kita tuh ditolak. Bahwasanya Allah itu nggak sayang pada kita. Seharusnya kita lebih berpikir bahwasanya, oh mungkin akan Allah gantikan yang lebih baik nih. Oh, mungkin hari ini doa yang pernah aku panjatkan, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, atau mungkin Allah tahan atau Allah tunda agar aku itu lebih siap menerima sesuatu itu ketika doa itu dikabulkan oleh Allah nantinya. Ya, seperti itu. Seringkali dari kita ya, tidak lelah berdoa, kita lelahnya menunggu, teman-teman. Kita itu tidak lelah dalam berdoa, tapi kebanyakan kita itu lelah menunggu. Padahal Allah itu sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat kita lihat. Bahasanya teman. Karena segala sesuatu itu sudah Allah tuliskan. Tinggal anggap Allah itu sudah menuliskan cerita di awal sampai akhir. Nah cerita ini sedang on progress nih teman-teman. Jangan sampai kita gagal satu hal, berarti kita menyimpulkan bahwasanya kehidupan kita itu sudah berakhir. Padahal jalan cerita itu belum sampai di ujung, ya enggak? Belum sampai di ujung. Berbeda ketika Allah wafatkan kita ya teman. Karena apa? Tidak akan wafat seorang muslim selama rezekinya belum tercukupi. Tidak akan wafat manusia sebelum rezekinya tercukupi. Bukan seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah. Tadi yang kita bahas. Berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama tentunya kita tetaplah berdoa. Jangan berhenti mengetuk pintu langit hanya karena belum melihat hasilnya. Ingat, kalau memang hari ini belum Allah kabul, atau Allah gantikan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena belum tentu itu adalah hasil akhir, teman-teman. Ya enggak? Kemudian tetaplah berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan tentunya bisa berubah, keadaan juga bisa berubah, tetapi janji Allah itu nggak pernah berubah. Oke? Kemudian berbaik sangka kepada Allah tadi, berusaha kepada Allah. Seorang mukmin tidak pernah rugi ketika kita berdoa kepada Tuhan kita. Ketika kita berdoa dengan Sang Maha Kaya. Ketika kita berdoa dengan Sang Ar-Rahman Ar-Rahim, teman-teman. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita nggak akan pernah rugi sejengkal pun. Malah sebetulnya kita yang merugi kalau kita tidak meminta kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi, teman-teman. Padahal Allah sudah berikan kita kesempatan. Ayo dong. Ayo, kamu sholat, kamu doa kepadaku. Atau enggak, di luar daripada sholat, kamu berdoa kepadaku. Kamu minta kepadaku. Kamu mengemis kepadaku. Tentunya akan aku kabulkan di waktu yang tepat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati mulai lelah menunggu, terkadang dari kita, teman-teman, ya, harapan pun mulai menipis. Teman-teman, yang paling penting adalah peganglah janji Allah. Karena Allah itu nggak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Ingat, Allah itu tidak akan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan tentunya yang kita butuhkan ini baik untuk kita. Baik untuk hidup kita, baik untuk akhirat kita, dan baik untuk semuanya. Oke?
Kita perlu menanamkan dulu mindset tersebut. Oke, bagian 9, bagian terakhir, Muslim mindset. Teman-teman, kita perlu banget sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, untuk memberikan sebuah mindset bahwasanya Allah itu tidak pernah mengabaikan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Malah sebaliknya, kadang kita sebagai hambanya yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perintahnya. Karena sedikit diberikan kecewa, kita langsung gagal. Kayak gitu. Dalam artian gagal tuh ya langsung bersusun pada Allah, langsung meninggalkan Allah. Padahal sejengkal pun Allah itu tidak pernah. Teman-teman, jika malam ini ada doa yang sudah bertahun-tahun kita panjatkan, yang pertama jangan menyerah. Mungkin saat ini jawabannya memang belum. Mungkin saat ini waktunya juga belum. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Teman-teman, yang perlu kita ketahui, tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti, ketika Allah menunjukkan hikmah di balik semuanya, kita akan tersenyum dan memahami bahwa Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, teruslah berdoa. Yang kedua, teruslah berikhtiar. Yang ketiga adalah teruslah berkhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita berkhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah juga akan berkhusnuzan kepada kita. Allah tentunya akan mengabulkan doa-doa kita. Sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang menjadikan nikmat dunia dan nikmat akhirat itu menjadi sesuatu yang bumbu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui sedangkan Allah jazakumullah khairan. Nah, mungkin itu ya berita sorry, itu ya materi kita di episode 28 ini tentang doa yang belum Allah kabulkan seperti itu. Oke, ini insya Allah akan kubatasi sampai 21.30 teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Semoga materi ini tentunya mudah ya untuk kita aplikasikan ya. Semoga ya teman-teman ya. Dan balik lagi, mungkin saat ini kita sedang Allah uji dengan contoh. Kita berdoa namun Allah belum kabulkan. Misal tentang karir, tentang apapun itu. Tapi satu hal yang tidak boleh meninggalkan adalah kata-kata. Karena mungkin hari ini kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi ke depan insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Selamat malam Kak Anissa. Kemudian ada Kak Rilvia, ada Kak Nisa, ada Kak Luna, ada Kak Imadina, ada Kak Wijen, ada Kak Reni, ada Kak Vi, ada Kak Tarin, ada Kak Nisa, ada Kak Umi, ada Kak Syahya. Semoga kalian Allah jaga selalu ya, dimanapun kalian berada. Memang jikalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ya di kolom komentar atau nanti juga bisa on mic ya. Tapi aku coba open dulu di kolom komentar. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan. Jadi kita sharing-sharing aja. Ini suaraku udah mau habis kayaknya. Aku sambil minum apa temen ya. Oke. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan, silahkan untuk dilempar di kolom komentar. Dan insya Allah akan kubacakan ya. Atau mungkin jika teman-teman mau langsung open mic, silahkan dengan memberikan emot react ya, seperti ini. Tuh, raise hand, oke? Oke, gitu. Nah, jadi kembali ke bahasan tadi awal ya. Mungkin ini bisa jadi episode benar diri yang terakhir untukku ya. Di bulan ini, atau bulan depan, aku kurang tahu juga ya. Tapi bisa juga ini bukan jadi yang terakhir. Tahu bisa juga kita masih ketemu di depan. Tapi Allah alam bisawab ya. Yang jelas teman-teman, mau siapapun itu yang mengisi, selama itu yang disampaikannya baik, selama itu yang disampaikannya tentunya membuat kita bersemangat,
kepada Allah ya tentunya ya, semangat untuk beribadah dan yang lain, maka dengarkanlah teman-teman. Namun ketika sesuatu itu kita lihat dari siapa orangnya yang menyampaikan, maka ilmu yang disampaikan itu terkadang mantul teman-teman. Dalam artian mantul tidak dapat kita kita simak ya ibroknya ya, dan segala macam seperti itu. Jadi perlunya untuk ketika kita belajar, kita meluruskan nih terlebih dahulu bahwasanya insya Allah dengan tema-tema seperti ini kita ingin mengambil ibrohnya nih. Kira-kira apa yang bisa mungkin relate dengan in case kita ataupun juga bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan. Kita sampai 21.30. Tapi kalau teman-teman belum ada pertanyaan, kita mungkin akan selesai lebih cepat ya. Jadi itu guys, itu baru keluar dari Polda tadi. Lagi ngebantu, ngebantu inilah, abang lah seperti itu. Dan tadi aku bilang ya, bang, aku izin duluan ya, karena ada kelas gunanya gitu kan. Karena semua datanya udah kita olah, udah aku olah ya. Insya Allah, olah dari pagi sampai malam. Ya ada pengalaman baru lah, banyak lah. Kita mengenal kasus dan yang lain itu sesuatu yang baru ya untukku ya. Karena aku bukan polisi, teman. Tapi setidaknya aku, oh ternyata begini, jalur perdagangan itu seperti ini, ilegalnya seperti ini, korbannya ini, pelakunya ini. Kayak gitu, seru lah mendengar semua analisis gitu kan. Integrasi, introgasi dan yang lain. Teman-teman, suaraku masih masuk nggak? Jangan-jangan aku cop-cop nggak masuk lagi. Masih masuk nggak nih suaraku? Halo, teman-teman, apakah suaraku masuk? Oke, kalau Vika, apakah doa kita kencang dan usaha sedikit malas itu bentuk dari malas itu, sehingga apa yang kita mau seharusnya A diberikan B. Allah alam bisawab ya. Tapi yang aku tahu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, seharusnya doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal itu sama-sama kencengnya. Karena ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, tentunya kita harus pol-polan kan. Kita harus pol-polan dan seharusnya kita berikan waktu kita ya sebanyak mungkin untuk tentunya meminta kepada Allah, merayu Allah. Sehingga apa yang diberikan hasilnya itu tentunya baik untuk kita. Nah, kalaupun memang seharusnya yang A diberikan B, itu bisa jadi sesuatu yang memang baik untuk kakaknya, gitu kan. Jadi belum tentu sesuatu yang tidak sama persis Allah berikan kepada kita, itu sesuatu yang tidak kita sukai seperti itu. Atau mungkin menurut kita tidak baik untuk kita. Padahal sejatinya, itu bisa aja menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Tergantung konteksnya juga ya, kayak gitu. Tapi seingatku juga, ketika kita minta sesuatu, doa tanpa ikhtiar itu kayak sesuatu yang kita ingin menggapai bulan tapi nggak sampai, teman. Gitu. Begitu pun sebaliknya. Ikhtiar tanpa doa, tentunya kita sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengandalkan segala usaha kita dan semuanya apa yang kita dapatkan itu murni dari usaha kita. Padahal segala sesuatu yang saat ini kita dapatkan tentunya tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Gitu ya Kak ya. Semoga menjawab ya Kak Novi ya. Dan kita doakan juga teman-teman Kak Novi supaya bersemangat ya dalam berdoa kepada Allah ya. Mungkin kakak minta A dikasih B. Siapa tahu nanti ketika kakak minta A, Allah kasih A. Jadi tetap, oh ya udah, mungkin ini yang terbaik untukku gitu kan. Ya udah aku ingin berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah berikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi atau bahkan sesuatu yang aku inginkan dan itu baik untukku. Kayak gitu. Kak Cahya ya. Kak, apakah posisi dan keadaan kakak sekarang adalah hal dulunya pernah kakak doakan? Ada sesuatu yang memang pernah kakak doakan dan menjadi yang dan Allah kabulkan tentunya. Ada sesuatu juga yang persis aku doakan, namun Allah gantikan yang lebih baik. Seperti itu.
ada beberapa hal yang mungkin sesuatu yang memang belum aku dapatkan dan aku anggap itu merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah sekaligus ujian untukku. Apakah ketika Allah tidak memberikanku A, maka aku akan males-malesan atau mungkin aku akan apa ya namanya ya? Mungkin aku akan malas doa sama Allah kayak gitu. Nah, itu Allah sedang menguji kita ya. Dan tentunya aku tetap bersemangat sih untuk berdoa kepada Allah ya. Tapi ada hikmahnya teman-teman. Sesuatu yang mungkin Allah nggak berikan ternyata aku sadari bahwasanya ini sesuatu yang baik untukku. Misal contoh dasarnya gini. Em, aku tidak pernah berpikir bahwasanya untuk aku bisa nge-MC gitu. Nge-MC wedding atau apapun itu. Aku nggak pernah terfikirkan bahwasanya aku akan fokus kepada public speaking seperti itu. Yang aku pikirkan waktu itu adalah menjadi seorang engineer. Yang nggak sesuai dengan jurusanku. Tapi apa? Ternyata Allah berikan aku pekerjaan yang tidak terlalu melibatkan ke sisi engineering, tapi ke humasnya, tapi kan community development-nya. Kemudian juga Allah berikan aku kemampuan-kemampuan di luar dari teknis kayak gitu. Kayak bisa MC dan segala macam. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya agak berbeda dengan doaku. Tapi Allah memberikan itu untuk menjadi apa? Sesuatu yang baik untukku. Apa baiknya? Yang pertama, Allah memberikan aku rezeki lewat dari pintu-pintu itu satu. Yang kedua, Allah memberikan aku koneksi atau kenalan melalui pintu-pintu itu. Yang ketiga, aku Allah mudahkan untuk bisa masuk ke beberapa company dengan kemampuan-kemampuan itu. Itu dan itu kusadari setelah kita menerimanya teman-teman. Karena kita belum menyadari ketika memang Allah memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi biasanya ketika kita coba masuk ke dalam takdirnya Allah seperti itu ya, Allah tentukan. Dan nanti kita akan berasa nih, oh ternyata hikmahnya A, B, C, D, F, G kayak gitu. Gitu loh Kak. Oke, oke, aku gitu ya Kak Cahaya ya. Semoga menjawab. Kak Reni ya, Kak misal kita dijauhkan dari laki-laki dan ternyata dia orang yang baik, apa itu berarti kita yang tidak baik untuk dia? Kalau kalau aku perbaikin diri buat dia, apa nggak apa-apa Kak? Kan segala sesuatunya harus karena Allah kan Kak. Betul. Teman-teman semua, ini ya, lagi-lagi kita membahas tentang perihal eh, ini ya pasangan ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, mungkin ada sebagian kita berpikir bahwasanya kita itu Allah jawabkan dengan lelaki yang banyak orang bilang lelaki itu baik. Bisa jadi dua hal. Satu, mungkin memang bisa jadi kita yang tidak baik untuk dia, atau sebaliknya, dia yang tidak baik untuk kita. Dan itu Allah a'lam bishawab. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi yang aku pahami bahwasanya ketika Allah jauhkan kita dari seseorang, berarti salah satunya itu Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang mungkin tidak bisa kita terima. Apapun itu. Allah juga sedang menjaga kita untuk mendapatkan sebaik-baiknya jodoh ke depan. Seperti itu. Jadi ada sisi husnuzon yang perlu kita bangun di posisi ini ya kayak. Nah kemudian kalau aku perbaiki untuk dia, dia ini konteksnya ini baik laki-laki memperbaiki diri ke perempuan, perempuan memperbaiki diri ke laki-laki gitu ya. Nah yang pertama saran dariku Kak adalah eh, meniatkan segala perbaikannya itu hanya kepada Allah saja. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman pernah mendengar kisah Nabi Yusuf dan Zulaika ya, teman-teman ya. Ketika bagaimana Allah jauhkan mereka ketika mereka tidak melibatkan Allah sepenuhnya di dalam perkara proses itu, maka Allah renggangkan. Tapi ketika keduanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya anggaplah gini teman-teman. Logika sederhananya ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ini siapa? Misal ini Kak Reni. Kemudian ini Fulan. Kayak gitu kan. Nah, ketika Kak Reni atau si Fulan sama-sama menujunya ke sini ya, ke tengah di bawah ini, tentunya Allah akan renggangkan teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah sebagai salah satu acuan kita. Tetapi ketika Kak Reni dan Fulan itu sama-sama berikhtiar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala menujunya ke sini, tentunya itu akan mengerucut dan mendekat, ya enggak? Namun kita melibatkan Allah nih dalam prosesnya. Dan tentunya Allah dekatkan hati kita, Allah harapkan hati kita, dan insya Allah
Allah berikan si fulan untuk kita, dan Allah berikan si akhwat tersebut untuk kita. Nah, seperti itu konsep sederhananya seperti itu kan. Tapi apakah berdosa? Ya enggak, kayak gitu. Seperti kita berdoa ya di dalam doa, kita menginginkan seorang laki-laki yang kita tahu bahwasanya ia baik secara agama, ya enggak? Ia baik secara banyak hal. Tentunya kita suka kepadanya, baik dari agamanya, baik dari cara dia nge-treat keluarganya, baik dari cara dia bersikap, bertutur kata, kemudian bagaimana dia memahami sebuah permasalahan atau menanggapinya dengan bijak seperti itu. Dan kita suka kepada dia. Dan kita berdoa kepada Allah, meminta dia, meminta hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu salah dan berdosa? Enggak. Malah ketika kita berdoa menspesifikkan nama juga nggak apa-apa. Tapi ingat, kita berprosesnya kan kayak gini. Jatuhnya kayak gini. Bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Nih, kita tuh mintanya tuh ke Allah. Ya enggak? Jadi insya Allah Allah akan dekatkan. Kalau lebih seperti itu ya Allah akan bisa. Iya, betul. Tapi konteks atau hotspotnya Kak, poinnya bukan si fulannya. Tapi bagaimana Allah memberikan kita pasangan yang terbaik untuk kita. Itu konteksnya. Kalaupun pada akhirnya si laki-laki menjadi terbaik untuk kita, insya Allah Allah dekatkan. Dan begitu sebaliknya. Kalau laki-laki itu nggak baik untuk kita, atau mungkin kita belum baik untuk si laki-laki, tentunya kita, fulan dan si akhwat, akan Allah jauhkan. Tidak akan Allah dekatkan. Itu. Konsepnya itu sangat sederhana ya menurutku ya. Oke. Jadi ketika kita memperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala, kalaupun memang pada akhirnya laki-laki itu baik untuk kita, akan Allah dekatkan. Tapi kalaupun memang ada seseorang lain yang lebih baik untuk kita, maka Allah akan dekatkan kita kepada seseorang yang menurut Allah akan jauh lebih baik untuk kita. Pun lebih seperti itu. Sampai di sini paham, Kak ini? Aman ya? Karena ini teman-teman semua ya. Insya Allah kita semua sepakat. Nggak apa-apa. Aku itu orang yang susah dinasihatin di komentari, Kak. Jadi dia menjauh. Padahal semua komentar dia aku sadari semuanya membangun dan baik. Oke, berarti itu konsepnya nggak sekufu kan? Gitu aja. Bahwasanya ada sesuatu yang memang uh, kita itu belum bisa mengisi satu sama lain. Kurang lebih seperti itu aja. Jadi perbaiki diri kita masing-masing pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau memang dia jodohmu, insya Allah Allah akan datangkan kok. Insya Allah Allah akan datangkan ia untukmu. Tapi kalau memang ia bukan jodohmu, mau sekuat apapun kita berdoa, berusaha, atau bahkan kita uh, ke rumahnya, atau bahkan kita sudah bertunangan, tentunya kalau dia bukan jodoh kita, akan Allah pisahkan. Begitupun sebaliknya ketika kita menikah. Kalau seorang itu bukan jodoh kita, tentunya Allah akan pisahkan. Atau Allah akan gantikan yang lebih baik. Bahasanya itu Allah akan gantikan yang lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya Kak Reni ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari anonim ya, yang namanya tidak ingin disebutkan. Izin bertanya Kak, apakah kesalahan atau dosa masa lalu dapat menghambat doa kita yang saat ini sedang berproses di jalan Tuhan? Dan bagaimana cara kita agar ikhlas dalam berdoa? Terima kasih Kak. Oke. Jadi yang namanya ujian itu ada ujian pasti saya lupa, ada ujian yang berupa azab ya teman-teman ya. Ada sesuatu yang memang berasal dari sisi maksiat kita. Jalan salah satunya adalah taubatan nasuha teman-teman. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akan menghambat sesuatu yang baik untuk kita? Sejauh yang kupahami, iya. Jadi dosa-dosa masa lalu kita itu perlu kita clearkan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga doa-doa kita itu tembusnya itu insya Allah jauh lebih cepat ya. Bahasaku untuk bahasa kita nomor itu jauh lebih cepat ya. Seperti itu. Tapi ketika kita masih ada dosa yang kita clearkan, yaitu bisa jadi Allah alam bisawab ya, bisa jadi penghambat juga untuk kita seperti itu. Dan contohnya segini aja Kak, gampangnya ya. Kita tahu kalau kita punya kesalahan pada si fulan atau fulanan. Kita sadar, kita sadar. Tapi kita gengsi buat ngomong maaf. Apakah Allah tidak begitu? Enggak, Allah akan hitung. Kita sadar ya, oh kita, misal aku ada salah nih sama Kak Reni. Oh, aku ada salah nih sama Kak. Nah, aku sadar nih aku berbuat salah kepada beliau. Mungkin aku pernah memfitnahnya. Atau mungkin aku pernah berburuk sangka kepadanya mengajak orang lain. Tapi padahal karena atau orang yang kita sakiti itu masih hidup. Nah, ketika kita tidak meminta maaf kepadanya, mungkin dia sudah memaafkan kita. Tapi
kita kepada Allah itu nggak clear, teman-teman. Dan itu akan berakibat dengan doa-doa kita, akan berakibat dengan kehidupan kita. Karena kita tidak mengklirkan hal itu. Gitu. Maka ketika memang kita punya salah dan kita tahu kita salah sama siapa, silakan meminta maaf, teman-teman. Kalaupun pada hakikatnya kita sudah betul-betul mengingat kita punya salah sama siapa dan tidak teringat, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah, ampunilah segala kesalahanku, dosaku, baik kepada orang lain, diriku ataupun orang tua, siapapun seperti itu. Semoga engkau ampuni aku. Namun tetap berikhtiar setelah berdoa itu, teman-teman. Berikhtiar ya, dalam artian ketika teman-teman ingat, ya minta maaf kayak gitu ke orang tersebut ya. Nggak clear sampai di situ intinya. Tapi kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita tidak ingat ataupun orangnya sudah meninggal dunia seperti itu ya, kita belum sempat minta maaf kepadanya. Nah, tinggal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kita dan semoga juga uh, beliau yang telah mendahului kita juga memaafkan kita seperti itu. Dan jangan kita ulangi lagi kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu ya kak ya. Kemudian cara ikhlasnya adalah bagaimana cara kita agar ikhlas dalam berdoa. Doa itu perlu ini ya teman-teman. Ketika kita datang kepada Allah, kita perlu untuk membuang semua hal. Dalam artian itu, segala sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan Allah pada saat kita berdoa, itu kita singkirkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi doa kita itu full hanya kepada Allah, kita meminta sampai menangis pun nggak apa-apa. Doa yang tulus adalah doa yang tentunya doa itu kita bisa implementasikan. Contoh misal, kita ingin, kita misalnya ya, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Misal ini misal. Kemudian hati kita itu sangat sedih sekali ya. Padahal kita tuh nggak pernah berbuat jahat kepada dia, atau bahkan kita selalu berbuat baik kepada dia, tapi dia masih jahat kepada kita. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Engkau berikan hidayah kepadanya, sehingga dia juga bisa berbuat sesuatu yang tentunya tidak merugikan dirinya dan orang lain. Kayak gitu. Nah, jadi doa-doa seperti itu semoga Allah kabulkan gitu. Itu sesuatu doa yang menurutku doa yang tulus teman-teman. Karena kita meminta kebaikan untuk orang lain seperti itu. Nah, untuk ikhlas itu ini ya kayak segala sesuatu doa yang tentunya berujung pada kebaikan. Ya ini sepahamku kayak. Dan tentunya tidak sama sekali untuk menjatuhkan orang lain doanya. Insya Allah itu adalah salah satu bentuk doa yang paling ikhlas yang pernah kita sampaikan kepada Allah SWT. Gitu. Meskipun ada juga ya di dalam salah satu riwayat Nabi bahwasanya Nabi mendoakan untuk kaum kaum kafir ya, untuk peperangan itu binasa segala macam ada seperti itu. Namun itu bukan konteks yang sama kayak kita pada orang lain ya. Beda teman-teman. Oke, itu ya kan saya semoga menjawab ya. Em, tak ada keren ini. Iya iya betul. Jadi sebelum kita menilai orang lain, perlu banget untuk kita mirroring ourselves gitu. Yang pertama, apakah kita sudah baik? Yang kedua, apakah kita eh, tidak pernah menyakiti orang? Nah, itu kita juga perlu untuk introspeksi diri ya. Jangan sampai kita meminta orang baik, sedangkan kita masih setengah-setengah. Ya enggak? Jangan sampai kita meminta orang lain untuk menjadi Insya Allah tabarakallah di depan kita, tapi kita pun tidak berusaha untuk menjadi Insya Allah tabarakallah untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya untuk orang yang kita sayangi. Gitu guys. Aku cobain ngomongnya agak santai aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham juga. Ya teman-teman, apakah ada yang on mic langsung boleh silakan. Insya Allah tabarakallah. Malah jadi lila insya Allah. Nih, aku sambil agak senderan dikit ya. Oke, teman-teman, ada any question so far? Eh, Tuh, silakan Kak Umi. Boleh. Assalamualaikum semuanya. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau sedikit curhat lah. Jadi saya tuh merasa di tempat kerja itu saya tuh kayak seperti dimanfaatkan gitu. Saya bilang dimanfaatkan itu karena posisinya saat teman-teman saya cuti,
Justru saya, justru malah dari PJ saya itu saya yang disuruh untuk menghandle kerjaan orang lain. Tapi saat saya DL aja, mulai tuh teman-teman, apalagi PJ saya tuh mulai hungsing kayak gitu. Eh, Agak berat kalau untuk saya itu DL. Apalagi kalau saya cuti. Itu sampai-sampai sekretaris direktur aja itu turun ngadep saya, nanya kalau saya cuti apakah karangan aman, terhandle kayak gitu. Padahal kan sekelas PJ yang cuti aja aman-aman aja orang. Masa saya cuma sebatas staff, tapi sampai harus sekretaris direktur yang turun ke lapangan menanya apakah bakal aman tempat kerja kalau saya tinggal. Jadi saya tuh merasa pengen ada resign, tapi nggak bisa karena pegawai dibayar pemerintah. Pengen pindah tapi nggak mau di luar Palembang kayak gitu. Jadi saat ini tuh saya tuh ngerasa eh, dikit-dikit saya tuh cuma dikit-dikit berdoa subhana kalau ini kuntum minal zolimin dikit kayak gitu aja kayak gitu sih Mas. Jadi gimana sih maksudnya tuh biar hati saya tuh eh, tenang kayak gitu. Nah, jangan ngerasa saya tuh kayak kok kayak saya tuh dimanfaatkan terus kayak gitu itu aja sih. Kasih. Terima kasih Kak Umi. Betul. Kak Umi udah berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita adalah orang-orang yang soleh. Appreciate for Kak Umi ya. Karena Kak Umi tetap mencoba untuk mengamalkan sebuah doa yang tentunya kita sebagai manusia adalah kerugian. Jadi ada beberapa doa yang sangat mudah untuk kita amalkan ya teman. Salah satunya tadi ya. Kemudian aku akan bosan-bosan buat itu. Jika teman-teman merasa hatinya lagi gundah, lagi galau, atau merasa sedih gitu. Jangan lupa selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa la tu'atik. Biar Allah tegakkan kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawala wa ni'mal nasyir gitu teman-teman. Jadi cukuplah Allah sebagai pelindung kita gitu. Jadi ada doa-doa simpel yang bisa kita amalkan supaya hati kita itu tenang. Nah, untuk case-nya Kak Umi yang pertama. Sebenarnya case ini relate juga ke aku, Kak. Mungkin aku akan bahas dari sisi ini ya. Kita sebagai manusia dulu ya. Nah, waktu itu aku juga pernah merasakan yang seperti Kak Umi sampai di merasa satu dimanfaatkan ketika teman-teman cuti kita yang handle semuanya. Aku pernah berada di posisi itu. Malah sering. Kemudian ketika kita DL atau dinas atau kayak aku ke Malaysia waktu itu ya, Masya Allah ya Allah mudahkan itu ya. Malah aku ya masih dirungsingkan. Sampai aku di kereta tetap ikut Zoom, tetap ngelit segala macam seperti itu. Nah mungkin awalnya Kak, ini Kak ya, ini aku coba berbagi perspektif ya. Siapa tahu ya bisa Kak Mumi coba ambil ibrohnya gitu ya. Waktu itu aku ngerasa kayak sampai mau resign tuh, sampai kayak oh benefitnya nggak sesuai nih dengan apa yang kukerjakan. Aku pernah di posisi itu sebenarnya. Nah cuman setelah aku pahami lagi ya, kok apa-apa dikit-dikit reki, apa-apa dikit reki. Di kantor tuh aku dikit reki, 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 reki. Jadi bulan-bulanan reki. Apalagi jadi PIC reki. Apalagi menghadapi masyarakat, menghadapi cash reki. Apalagi ngolah data reki. Mewakili bos ke dinas reki. Buatin PPT bos reki. Presentasi reki. Apalagi lah itu. Aku sampai nggak ingat ya. PSPS event besar reki gitu. Nah awalnya aku ngerasa kayak ini kok bagianku terlalu banyak ya daripada teman-teman ya gitu. Kok bagianku kayaknya seakan-akan hal sulit itu diberikan kepadaku terus gitu. Sedangkan rekan-rekanku yang lain ya ngerjakan satu program aja kayak gitu. Sedangkan aku bercabang-cabang seperti itu. Nah, waktu itu aku berkecamuk tuh dalam benakku. Ya Allah ini apakah sesuatu yang baik atau malah aku harus melihat dari sisi oh kayaknya orang ini memanfaatkan atau enggak gitu. Nah, itu Kak, poinnya di situ dulu. Nah, kemudian pelan-pelan aku tersadar bahwasanya pertama, dari yang gue sebutin tadi ya, ternyata dengan sebanyak itu aku diberikan. Kenapa? Karena aku sadar bahwasanya satu, aku itu menjadi andalan di kantor. Apa positifnya?
Satu, aku punya beberapa privilege di kantor. Kayak contoh misal, aku izin mau bootcamp atau apapun itu dimudahkan. Satu ya, itu poin privilege nih. Dua, aku tahu seluk-beluknya. Kak, aku tahu seluk-beluknya. Tiga, aku diajak dinas. Ya, diajak dinas. Diajak kesempatan untuk eh, belajar hal baru. Apalagi? Aku diajak event-event lari gitu. Apalagi? Jadi aku coba ini ya, breakdown banyak hal. Kemudian aku dapat dokumentasi di berita. Aku diamanahkan memegang program. Aku diberikan kesempatan untuk berkreasi. Aku inilah intinya banyak juga manfaat-manfaat yang tentunya Allah berikan ya sebagai ibro ya. Bahwasanya Allah tuh bilang ke aku, Ki, ini ya bahasa-bahasa lembutnya Allah ya yang aku pahami. Ki, jangan engkau terlalu cepat memutuskan atau menyimpulkan bahwasanya ini adalah sebuah hal yang buruk untukmu. Itu ya bahasanya. Tapi ketika engkau dapat memanfaatkan situasi-situasi pressure ini menjadi sebuah kelebihan yang bisa engkau gunakan di luar daripada kantor intinya, maka itu adalah sebuah keberuntungan yang Allah berikan untuk kita. Itu kan. Jadi kalau saat ini Kak Umi merasa seperti itu hal yang wajar Kak, menurutku ya. Itu sangat wajar. Kakak boleh banget untuk ngevalidasi diri kakak atas hal itu. Tapi pelan-pelan. Nanti kakak coba lihat benefitnya apa. Contoh apa yang berubah dari diri kakak dari sekian banyak dalam hal positif ya kayak. Apa kakak jauh lebih lebih giat lagi gitu, lebih segala macam lagi gitu. Simpelnya gini, aku kan teknik kak, ya. Aku itu bekerja dengan timeline yang jelas. Tak, oh jam segini ya segini, oh tak 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 gitu. Tapi setelah aku tidak di teknik lagi, banyak sekali fleksibilitas waktu yang harus aku maklumi gitu kan. Sampai aku jadi workaholic saat ini. Itu salah satu mungkin kalau kita lihat dari sisi negatif adalah itu merugikan diri kita. Tapi di sisi lain, aku memaknai bahwasanya aku selalu standby ketika ada peluang apapun aku standby. Aku bisa, aku selalu bisa di depan laptop. Selama itu tentunya kita ukur ya, jangan sampai itu menzalimi diri kita kayak gitu. Jadi itu Kak. Jadi kita itu bisa melihat dari dua sisi. Nggak apa-apa, nanti kalau Kak Umi ketika itu mau, kan sampai puncak nih ya, puncak. Kemudian kakak bilang, nggak apa-apa kalau memang kakak mau bilang gini, Bapak boleh diskusi nggak? Kenapa ya Pak ya? Ini bukan bukan aku mau kayak so hebat Pak ya, tapi aku ngerasa kayak eh, kebanyakan tugas itu kenanya di aku Kak, Pak gitu. Tapi ini boleh Bapak komen kalau memang ini benar Bapak tidak oke gitu kan. Nggak apa-apa, sesi diskusi. Menyampaikan sesuatu undang-undang kita agar apa? Agar kita agak sedikit lebih tenang. Nggak apa-apa. Tapi kita lihat-lihat juga ya orangnya ya, bos kita ya. Kayak gitu. Dan jangan sampai melukai hati orang-orang lain kayak gitu. Mendengar seperti itu. Nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau nanti kakak bisa mengambil ibruhnya dari situ, insya Allah kakak akan paham bahwasanya segala pleasure yang kakak terima, itu adalah buah kenikmatan yang bisa kita gunakan nantinya. Kalau aku sih memangnya seperti itu kayak. Nah, di dalam Islam juga, Kak, sebenarnya ketika ya anggaplah itu sebuah ujian ya, ketika kita bersabar atas ujian, pahala tuh akan semakin Allah hitung tek 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 tek. Oh bahwasanya Kak Umi saat ini merelakan waktunya untuk membantu teman-temannya, backup teman-temannya, dan Kak Umi tidak mengeluh, misal gitu kan, misal Allah angkat tuh pahalanya satu 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 gitu, tambah terus, malah Allah itu akan menyiapkan sesuatu yang akan lebih baik untuk kakaknya, entah itu tentang jabatan apapun itu, karena kan tadi kan kakak mungkin masuk dalam instansi pemerintah ya, aku nggak tahu ya, dan statusnya udah pegawai, sangat sulit untuk mau berhenti gitu kan. Nah itu juga nikmat Allah nggak? Ya kan? Nikmat Allah apa? Pekerjaan. Ya apa? Pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngeluh ya. Kita boleh memvalidasi apa yang sedang ada di hati kita, teman. Tapi jangan sampai apa yang kita rasa di hati kita itu melebihi apa yang sesuatunya kita hikmahi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, gitu. Bahasa singkatnya adalah rasa syukurnya. Gitu ya, kamu ya. Tapi bukan berarti kalau nggak bersyukur ya, teman-teman ya. Itu sebuah eh, apa ya, frame kali ya, yang bisa aku bagiin buat teman-teman supaya kita itu mencoba untuk selalu positive thinking, guys.
Tapi kita jangan juga dibodoh-bodohin, oke? Guys, aku maksimalkan sampai 2150 ya tapi ini, oke? Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan. Gitu ya, Kak ya. Kak, siapa tadi nanya? Kak Umi ya. Makasih Kak Umi ya. Kak, udah terjawab? Kak Umi? Ya, Mas. Kasih ya. Ya, kembali kasih ya. Semoga menjawab ya. Semoga bisa ditelaah ya, pelan-pelan. Ah, contohnya kayak ini aja guys. Aku hari ini ditugaskan khusus untuk membantu membantu abang, abang lah aku sebut ya. Itu di luar skop pekerjaanku. Tapi kenapa aku iyakan? Karena aku sedang berjuang dalam hal yang lain. Seperti itu. Kan udah seperti itu. Ya, selama itu mendapatkan pundi-pundi yang halal dan aku masih sanggup, insya Allah akan aku maksimalkan guys. Itu aja. Dan sebenarnya juga salah satu yang kuincar itu adalah relasinya, koneksinya ya. Gitu. Siapa tahu koneksi itu akan berguna untuk generasiku, eh, anak-anakku nanti, ya enggak? Atau mungkin akan berguna untuk istriku. Aku tuh selalu meyakini teman-teman, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah, insya Allah ya, insya Allah itu akan terkena juga kepada keluarga kita. Begitupun hal yang buruk yang kita tanam, teman-teman. Jadi semaksimal mungkin kita menanam hal yang baik aja, gitu. Kita tinggalkan legacy-legacy yang baik aja. Ya kalau orang mau menjahati kita, ya silakan kayak gitu. Yang jelas kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat itu akan terkena juga ke kita, gitu. Sekecil apapun itu, teman-teman. Insya Allah akan berbalik kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Oke, any question so far, teman-teman? Astagfirullah. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan yang lain atau mau sharing boleh. Mau sharing sesuatu boleh juga, tak apa-apa. Aku tuh sedang coba meromantisasi hari terakhir ya. Allahu a'lam bishawab. Tanya. Oke, teman-teman, any question so far? Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan tanyakan apapun, di luar tema juga nggak apa-apa. Asal bukan hal yang sensitif, teman-teman ya. Jangan yang terlalu sensitif, jangan yang berbau pornografi dan lain-lain. Jangan juga yang berbau hoax. Yes. Kalau teman-teman belum punya pertanyaan, mungkin aku ingin kita saling mendoakan teman-teman ya. Kita saling mendoakan supaya Allah itu berikan kita kesabaran yang sangat luas. Allah itu berikan hati kita yang sangat luas. Supaya ketika kita menghadapi ujian Allah, kita itu bisa berhasil. Ketika Allah uji kita, kita itu bisa lolos. Ketika Allah uji kita, kita itu bisa memahami bahwasanya kasih sayang Allah itu lebih besar ketimbang ujian yang Allah berikan. Gitu. Karena sebenarnya ngomong tuh gampang ya teman-teman ya. Aku pun sebenarnya masih terus untuk belajar ya tentang hikmah di balik semua ini sebenarnya. Baik aku bertemu dengan teman-teman di sini, maupun aku bertemu dengan si A, si B, si C, si D, ataupun mungkin ada beberapa orang yang nggak suka juga dengan aku. Itu adalah sebuah cerita yang telah Allah tuliskan. Dan aku coba untuk memahami segala sesuatunya itu dalam tracknya Allah ya, teman-teman ya. Tracknya Allah seperti apa? Ya ketika Allah perintahkan kita untuk bersabar, yang pertama kita coba untuk bersabar. Kita coba untuk bersabar. Namun bukan berarti ketika kita difitnah, itu kita tidak boleh membela diri teman-teman ya. Selama kita benar ya, boleh-boleh aja. Tapi ketika hal itu akan dan tentunya menjadi debat kusir, membuat kita berkelahi, membuat polemiknya menjadi semakin besar. Kalau kita ingin mengalah dan bersabar, tentunya Allah akan berikan pahala yang sebesar-besarnya atas dasar sabar kita itu. Tapi kalau kita memilih untuk melawan, ya itu adalah pilihan teman-teman.
Kalau kita melawan atas dasar kita benar, tentunya ya itu juga melawan itu dalam artian ini ya, membela diri ya, ketika kita difitnah. Dan itu bukan sesuatu yang dosa. Tapi ketika kita milih bersabar, maka Allah tingkatkan pahalanya sebesar-besarnya. Itu. Jadi kayak ya timbang-timbang aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi dapat masalah nih, terus teman-teman bisa memilih dua hal. Teman-teman lawan atau teman-teman bersabar. Itu aja. Kalau teman-teman lawan dan itu teman-teman benar, ada dua hal. Tentunya tidak akan difitnah oleh orang lain, atau yang kedua itu antara yang memfitnah kalian itu bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Atau malah jauh lebih renggang. Gitu. Tergantung kita memilih. Allah itu memberikan kita pilihan, guys. Jadi ya pinter-pinter kita untuk menimbang ya maslahat mudaratnya apa gitu. Karena kita di sini kan sudah dewasa semua ya teman-teman ya. Kita bukan anak kecil yang dikit-dikit kalau menghadapi masalah atau sedang bermasalah dengan orang lain pengennya mukul orang gitu. Pengennya jambak orang. Seharusnya kita semakin bertambah umur kita ya. Semakin kita tuh males berdebat, guys. Kalau aku pribadi semakin males aku berdebat. Tapi gimana aku pembuktiannya? Ya dengan performa. Jadi kayak ya silahkan kalian mau spotlight silahkan boleh. Kalian mau eh apa sih bersinar sendiri juga boleh. Kan aja nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya selama itu manajer kita atau bos kita bisa menilainya dengan baik ya, ya kita buktikan aja secara performa gitu. Kalau aku sih lebih mensimpelkan hal-hal yang memang itu simple guys. Tapi kalau memang hal itu cukup berat, ya perlu kita bertindak dengan matang seperti itu. Kita punya waktu 9 menit lagi teman-teman semua. Silakan dimaksimalkan. Terima kasih untuk 14 orang, 13 orang ya. Di sini masih bertahan ya. Ada Kak Nisa, ada Kak Rara. Tadi kayaknya ada yang terpental masuk ya. Ada Kak Umi, ada Kak Cahya, ada Kak Nisa ya. Dan mungkin teman-teman di sini yang selalu standby ya. Karena Allah ya. Karena kita sama-sama tentunya menginginkan surganya Allah. Tentunya kita ingin berteman ya. Berteman dalam kebaikan seperti itu. Teman-teman kalau ketemu aku di luar, silakan disapa aja ya. Aku pastikan aku akan menyapa balik. Aku pastikan ya. Kenapa? Meskipun aku lupa yang nama kalian siapa ya. Tapi kalau orang ada nyapa, biasanya aku sapa balik halo kayak gitu. Biasa aja. Jadi bahasa kita tuh tidak cunggak tuh. Dan itu udah sangat sering kulakukan. Ya meskipun tiba-tiba aku lupa nanti, wah siapa ini? Aku lupa. Sampai teman-teman tuh nanya, Ki, kau akrabnya dengan siapa itu? Aku bilang, ah, jujur aku lupa namanya. Nah kayak gitu. Tapi setidaknya itu adalah, bagiku itu adalah adab teman-teman ya. Ketika kita disapa orang lain, kita memberikan senyuman atau menyapa balik. Sekalipun kita nggak kenal ya dengan orang tersebut ya. Ya selama itu sapaan-sapaan yang baik, ya silahkan dibalas dengan yang baik juga guys. Gitu. Ya kalaupun pada akhirnya orang cuek melengos ke kita ya jangan cepat bersuuzon. Jadi hidup kita itu tenang, damai, tidak overthinking dengan orang lain. Kita bisa menggunakan energi kita untuk uh, memiliki spot A, spot B, spot C dan D kayak gitu. Mungkin kita bisa lebih produktif, bisa cari cuan lagi, atau bisa memperkuat ibadah kita kepada Allah kayak gitu. Ya, semakin bertambah umur ini guys, aku ngerasa kayak ya udahlah ya, kayak gitu. Kayaknya kompetisi kita beda gitu. Ya mau bersihin silakan. Aku mah pengen agak tenang ya, tapi tetap berusaha untuk mendapatkan yang maksimal kayak gitu. Itu aja. Menurut kalian gimana teman-teman? Di sesi akhir ini aku ingin santai ya kisah. Kayak hari ini teman-teman. Aku mengenai hidup ya bahwasanya ya aku nggak nyangka kalau bisa dihubungkan dengan si fulan kayak gitu. Ya, kenapa aku ditugaskan khusus teman-teman? Karena alasannya itu kalau dari bosku itu adalah ini dari mereka teman-teman ya. Bukan berarti aku ingin membanggakan diri. Allah ya sedikit pun tidak ada
keinginan untuk aku membantu diriku. Tapi alasannya kemarin adalah sulit nyari orang yang percaya, apa yang bisa dipercaya kayak gitu. Dan Mbak Mbak tuh trust ke kamu gitu. Kamu bisa menjaga rahasia itu sebaik mungkin, kamu bisa mengelola data-data tersebut gitu. Makanya Mbak tugasin kamu gitu ya bahasanya. Meskipun aku tuh antara yakin dan nggak yakin ya, apakah kemampuanku ini di bisa sangat berguna untuk orang lain atau enggak gitu. Tapi setidaknya aku try try and error gitu. Karena aku laki-laki ya, jadi segala sesuatu peluang yang baik aku coba. Selama itu, tapi aku ngukur teman-teman. Apakah ada benefitnya? Ya nggak apa-apa dong kalau kita ngukur ya. Kayak contoh, ya aku sekarang kalau untuk urusan perusahaan, pekerjaan, ya aku coba untuk memaksimalkan sesuatu yang memang sesuai skop pekerjaanku. Kalau memang di luar skop pekerjaanku, tentunya ya kita sebagai muslim ya, apalagi kita yang mempekerjakan ya, berhak membayar upah untuk orang yang kita pekerjakan seperti itu. Bahasa halusku ya teman-teman ya. Tapi itu merupakan ini apa guys? Ya itu memang sudah haknya ya. Kalau kita bekerja melebihi jam waktu kita, ya kita coba untuk meminta hak kita. Tapi kalaupun pada akhirnya kita tidak mendapatkan itu merupakan sebuah bentuk apa ya, kalau simple aku tuh bilang ya udah aku tanam tanam apa? Tanam buah-buah pahala aja di sini gitu. Ya, tapi jangan sampai juga merugikan kita guys. Gitu. Oke, any question so far teman-teman? Ada 5 menit lagi sebelum kita close. Wah, udah banyak nih ternyata. Sorry, sorry, aku nggak baca ini guys. Baru kelihatan, maaf, maaf, maaf. Iya, maaf, maaf guys, ini ya Allah ternyata banyak. Allah Akbar, maaf, maaf, maaf. Kukira nggak ada yang nanya tadi. Oke, Kak anyway, menurut kakak bagaimana mengikhlaskan anggota keluarga yang sudah meninggal karena beliau Oke, guys, aku panjangin sampai jam 10 ya. Maaf, 2 kali aku memanjang, maaf. Ini kesalahanku nggak baca ini ya. Menurut kakak bagaimana mengikhlaskan anggota keluarga yang sudah meninggal karena beliau merupakan orang yang penting dalam hidup saya. Beliau merupakan role model saya selama ini. Oke, kalau itu orang yang penting bagi hidup kita, berarti Allah lebih menyayangi ya orang yang sudah mendahului kita, termasuk anggota keluarga kita. Nah, em, mengikhlaskan itu ya, itu namanya proses belajar. Nggak gampang kita mengikhlaskan sesuatu yang sangat kita cintai, begitu aja teman-teman. Kalau kita mengingat kisahnya ini ya, Nabi Ibrahim dan juga Ismail teman-teman. Gimana Ismail waktu itu, Nabi Ibrahim waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati mimpi untuk menyembelih gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim menyembelih seseorang atau anak yang sudah lama ia nanti-nantikan, malah Allah minta untuk menyembelih gitu. Betapa nggak hancurnya hatinya, teman-teman. Nah, gitu. Tapi di sisi lain, malah yang menguatkan itu siapa? Tahu nggak? Ismailnya yang istrinya. Katanya gini, kurang lebih ya. Kalau memang itu perintah Allah, ayah, silakan lakukan. Dan engkau akan temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, gitu guys. Nah, betapa luar biasanya ya. Iya, Kak. Sorry banget. Nah, betapa begitu sabarnya dia. Seorang nabi pun sebenarnya sedih, teman-teman. Tapi yang menguatkan anggota keluarganya. Karena memang itu perintahnya Allah. Silakan lakukan, ayah. Maka engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Anaknya yang ngomongin gitu. Wah, kalau teman-teman mengulang sirah nabawiyahnya, Masya Allah, tabarakallah, merinding, guys. Itu ya, Kak, ya. Jadi, mengikhlaskan itu eh, proses ya, Kak. Kadang memang tidak segampang itu ya. Jadi kita mengikhlaskan orang yang sangat kita cintai, termasuk anggota keluarga. Tapi yang jelas, kita harus memahami bahwasanya eh, ketika seseorang itu meninggal, semua rezekinya itu sudah Allah cukupkan. Gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengikhlaskannya? Tentunya kita mendoakannya. Tentunya kita berbuat baik untuk atasnya atau namanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga doa kita itu akan perlahan-lahan ikhlas, teman-teman.
Bahwasanya kita sangat mencintainya dengan apa? Doakan, ya enggak? Kita mencintai seseorang dengan apa? Dengan berbuat baik untuknya. Gitu. Itu enggak? Allah alam bisawab ya. Jadi dengan kakak melakukan segala sesuatu untuk membuat atau untuk meringankan dosa-dosa orang yang kita cintai di sisi Allah, itu adalah menurutku ya keikhlasan yang sangat tulus dari kakak untuk orang yang sangat cinta. Allah alam bisawab kan. Oke, Kak Naya, sering terjadi sih itu Bang, suka lupa sama orang-orang yang tiba-tiba negur. Sorry ya agak telat aku jawabnya. Ya guys, gitu. Kemudian Kak Reni, Kak, aku kan suka dijelekin dan diomongin dari belakang sama temanku. Kalau aku sampein apa nggak apa-apa Kak, aku takut sih nantinya nggak temenan lagi karena aku sampein apa yang ganjel di hati ini. Nah ini aku juga lagi pengen jambak jambak orang Kak. Oke, Kak Reni pertama, sebelum kita meyakini bahwasanya orang itu eh, ngomongin kita di belakang yang menjelekin kita. Tapi kakak harus pastikan apakah itu betul atau tidak. Kemudian ketika memang kakak mau, ada dua hal yang bisa kakak ambil. Yang pertama kakak bersabar soal itu, atau memang yang kedua adalah kakak ingin memvalidasi kenapa. Kenapa sih, apakah aku punya salah itu nggak apa-apa menurut kakak silahkan. Tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah kakak harus menerima setiap jawaban yang ada. Itu aja. Kalau jawabannya seperti ini, iya aku nggak suka sama kamu karena ini gitu. Nah, ada dua hal nanti kemudian. Kakak bersabar dan mencoba membuat sesuatu situasi itu baik atau malah meributkannya. Gitu. Biasanya kalau kita udah memvalidasi harapan kita itu adalah kita tahu alasannya kenapa, kemudian pasti akan ada namanya self defense ya. Baik itu kita ataupun orang tersebut. Gitu kan. Saran dari aku sih sebenarnya silahkan sih orang mau ngomongin apa aja guys. Kita perform gitu aja sih. Kita perform. Nanti kalau dia butuh ya akan datang ke kita. Aku udah ngimplementasiin itu guys. Ya diomongin terserah gitu ketika dia butuh dia datang ke aku bantu nggak ya bantu lah nggak apa-apa itu adalah wujud menurutku ya wujud balas dendam yang elegan dengan apa dengan membantu orang yang sudah ngatain kita gitu memang nggak mudah sih implementasinya ya tapi itu ya kita menurutku itu perlu banget jam terbang ya melatih kesabaran nih wah guys luar biasa tapi kalau nggak disampaikan nggak lega ya nggak apa-apa mau sampein sampein kan. Tapi yang paling pasti adalah pastikan segala sesuatu jawabannya tidak membuat kakak jadi tambah down. Nah aja sih. Jangan juga kak ngejambak orang kak. Udahlah, kita udah besar kok. Nggak perlu menjawab. Show your performance aja. Iya, misalnya aja ya. Nggak apa-apa. Nanti kena ini loh pasal. Hati-hati loh. Tadi aku denger tuh pasal. Juntos apa itu, KUHP segala macem. Hati-hati guys. Kalau orang mukul kita lebih enak. Karena kita bisa apa? BAP ya di kepolisian ya. Aku semester nggak sampai. Bisa ketinggian dia aku semester nggak sampai. Allah, iyalah kak. Nggak usah lah kayak gitu-gitu. Santai aja, elegan aja, chill. Kalau aku sih chill aja. Sekarang nih, mau orang ngomong apapun guys. Mau yang buruk-buruk, nuduh-nuduh, silahkan. Kita show performanya aja gitu. Terus kalau dia mau kita bantu, ya kita bantu. Ya, dan yang paling penting tuh, aku tuh ini ga teman-teman. Aku tuh coba untuk menjaga hatiku guys. Jadi, kalau misal kita membantu orang lain ya, aku tuh mencoba untuk tidak meminta hal yang sama dari orang lain tuh gitu guys ketika ada satu momen dia mungkin tidak dapat membantuku di situ aku ya biasa-biasa aja tuh. Karena apa karena yang pertama ya aku ngebantu dia ya karena memang aku mau bantu dan yang kedua karena Allah memerintahkan untuk membantu sama muslim yang ketiga adalah dan aku juga mampu membantu waktu itu ya enggak jadi ketika aku nggak bisa bantu aku mungkin betul-betul lagi nggak bisa bantu banget ya teman-teman juga orang-orang tersebut juga seharusnya
bisa untuk memaklumi hal tersebut gitu kan. Ya jangan sampai kita bermusuh karena perkara-perkara yang ini ya, perkara asumsi yang tidak bisa kita jelaskan atau tidak mau kita tanyakan seperti itu. Kok belum bisa bantu aku? Nggak apa-apa kalau mau tanya gitu. Tapi yang paling penting adalah khususnya dulu pada teman kita guys. Supaya hati kita tuh nggak sakit ya. Hmm. Kalau aku tuh di kantor tuh selalu teman-teman kenal tuh kayak aku tuh guys ya. Fun fact. Ini aku coba kemas dalam bentuk candaannya. Aku tuh di kantor termasuk orang yang nggak terlalu banyak ngomong sih. Terus kalau dikatain diketawain ya teman-teman ya. Orang tuh malah kesel karena aku nggak bereaksi. Dalam artian orang lagi nawain aku nih. Misal contoh. Ada satu mungkin eh, kalimat atau diksi kata yang lucu gitu ya apa ya. Kemudian tertawa itu dua hal, bercanda atau menghina gitu. Nah, jadi ketika aku dengar dan malah orang Ki gimana Ki? Ya aku santai gitu. Ya aku mengerjakan memang apa pekerjaan yang bisa aku kerjakan. Terus aku ngobrol dengan dia. Ya aku ngobrol masih. Kalau ada aku selesai kerjaan, aku ngobrol-ngobrol. Jadi bukan berarti orang yang sudah mentertawakan itu diamkan enggak, guys. Bisa bercanda juga kok, aman. Ada mungkin ada satu hal yang tidak bisa aku bercandakan, guys. Tahu nggak apa? Keluargaku. Itu aja. Jadi alhamdulillah ya, selama ini teman-teman tuh nggak teman-teman khususnya teman-teman yang di lingkup yang aku ketemu dari jam 7 sampai jam sekian ya, itu tidak pernah bercanda atau membercandakan orang tua ataupun adik kita. Itu aja. Ya, selama batas itu nggak dilewatin, aku selesai. Ya, semoga kalau memang Allah uji aku dengan batasan itu, ya semoga ini ya, semoga aku juga bisa tetap bersabar ya. Iya, Kak. Mungkin bisa jadi ya, karena gimana ya, semakin kita belajar tuh semakin kita tuh paham ada yang perlu kita untuk, ada yang perlu kita highlight, ada yang nggak perlu kita highlight. Kayak gitu. Jadi apa? Ya, kalau di kantor tuh aku berpikir ini adalah hubungan profesional aja kayak gitu. Jadi aku tuh paling jarang ya ngambil hati ya, Tante. Tapi kalau ngomongin ada nggak posisi aku tersinggung? Ada. Kalau dua hal posisi aku tuh kadang masuk ya di hatiku. Aku lagi lapar atau aku lagi capek banget. Gitu. Aku lagi lapar atau aku lagi capek banget. Dua hal ini aja. Dan teman-teman tuh kadang tahu ya kalau aku diem banget terus muka tegang, aku lagi lapar. Atau kalau aku lagi agak jawabnya singkat dan agak ketus gitu, berarti aku lagi ada masalah dengan keluarga. Tapi sebenarnya bukan membawa ke ini. Aku coba lebih meminimalisir eh, komunikasiku aja gitu. Supaya apa nggak menyakiti orang lain. Itu aja. Iya, iya. Itu juga aku cukup memahami ya. Utamanya perempuan-perempuan di kantor itu ya. Ya kalau perempuan lagi sedang Allah uji dengan datang bulan ya. Ya aku nggak terlalu banyak ngajak ngomong gitu ya. Kalau dia ngajak ngomong, dia bertanya jawab kayak gitu. Yang paling penting adalah aku tidak mempermainkannya. Itu aja. Kalau aku tahu perempuan itu lagi haid atau apa, aku tidak membercandakannya. Apa aja sih. Iya ya. Ya aku ini ya teman-teman. Ini ujian juga untuk teman-teman ya. Aku oh ya, mau close ya. Oke. Siap, Mbak. Makasih ya. Aku close ini bentar aja. Udah mau close guys. Estimation. Oke. Eh, Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah tabarakallah ya. Atas nikmat yang Allah berikan malam ini. Tentunya semoga Allah selalu mudahkan kita ya dalam setiap aktivitas kita. Dan teman-teman juga semoga Allah sehatkan ya. Dan eh insya Allah dan mungkin ini akan jadi pertemuan terakhir kita guys. Allah Aku sekali lagi minta maaf ya kalau ada beberapa perkataan atau mungkin statement yang kurang baik atau mungkin tidak sesuai atau mungkin pernah menyinggung teman-teman semua ya. Sekali lagi aku minta maaf dan kalau teman-teman tidak menemukan aku di surga maka
tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cari ketemuan. Semoga kita pun bisa bertemu di surganya Allah, dan semoga Allah memberikan kita kehidupan yang sebaik-baiknya kehidupan, dan semoga kita selalu bahagia. Kayak gitu guys ya. Episode 28 ini tentang doa yang dikabulkan merupakan sesuatu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya doa belum dikabulkan bukan berarti Allah Allah tolak doa itu. Tapi ada dua hal. Allah tunda dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, seperti itu. Enggak. Kalau episode bela diri akan tetap lanjut. Akunya yang terakhir mungkin guys. Akunya yang terakhir. Kalau bela dirinya akan tetap lanjut gitu. Tapi mungkin akunya yang terakhir kali. Kenapa aku bisa bilang ini? Karena aku nggak tahu minggu depan tuh apakah masih bisa ketemu atau enggak. Tapi kalau minggu depan aku masih bisa ketemu ya, minggu depan sama 2 minggu itu aku bisa ketemu, berarti seterusnya aku bisa ketemu. Ya, makasih teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau ada salah. Eh, kalau ketemu sapa-sapa, insya Allah kita akan bertegur sapa ya. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Seperti itu. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doain aja ya Kak Reni ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis, teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jazakumullah khairan ya. Assalamualaikum. Shalom.